Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Hud. Sekarang kita masuk pada ayat ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin." Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat-ayat kami dan sultanin mubin dan mukjizat yang nyata. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Kami utus kepada Fir'aun dan al-mala', yaitu para pemimpin pembesar-pembesar kaumnya. Fattaba'u amra fir'aun, akan tapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Wa ma amru fir'auna birasyid, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Yaqudumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun berjalan di hadapan kaumnya, yaitu menggiring kaumnya pada hari kiamat. Fa'awradahumun nar, maka dia pun masukkan mereka ke dalam neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud, dan neraka itulah seburuk-buruk tempat yang didatangi. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah, dan mereka, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya, diikuti dengan laknat di dunia ini, wa yaumal qiyamah, dan juga dilaknat pada hari kiamat. Bi'sar rifdul marfud, dan laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Baik, di sini setelah Allah selesai dari pembahasan kaum Syuaib, yaitu kaum Madian, maka Allah membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna Musa." Kami telah mengutus Musa alaihissalam bi ayatina, ada yang mengatakan dengan Taurat. Karena di antara ayat-ayat Allah al-matluwah adalah at-Taurat. Wa sultanin mubin, dan mukjizat yang nyata. Dan kita tahu mukjizat yang Allah sertakan kepada Nabi Musa sangatlah banyak ya. Mungkin Nabi yang paling banyak mukjizatnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Mulai mukjizat tangan dari ketiaknya atau dari bajunya dikeluarkan bercahaya, kemudian juga tongkatnya yang berubah menjadi ular, kemudian bisa memakan tongkat-tongkat dan tali-tali para penyihir, kemudian tongkat yang dipukulkan ke Laut Merah, kemudian fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim, maka kemudian Laut Merah tersebut terbelah dua, kemudian mengalir air ke atas, kemudian dipukulkan lagi dengan tongkat, maka laut tersebut kembali seperti semula. Dan banyak sekali, belum lagi hukuman-hukuman, teguran-teguran yang Allah berikan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Jadi Allah mengutus para nabi dengan mukjizat ya. Tidak ada rasul kecuali diutus dengan mukjizat ya. Dan mukjizat di antara yang sangat banyak adalah mukjizat yang Allah sertakan kepada Nabi Musa alaihissalam ya, untuk ditunjukkan kepada Fir'aun wa mala'ih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ila fir'auna wa mala'ihi, diutus kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Fir'aun adalah lakop kepada penguasa Mesir yang di mana sukunya adalah suku Al-Qibti ya, atau jamaknya Aqbat, yaitu suku Fir'aun. Suku Aqbat, pemimpin mereka disebut dengan Fir'aun. Ini berbeda ketika di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Zaman Nabi Yusuf disebutkan rajanya disebut Al-Malik. Qala Al-Maliku. Allah membedakan antara raja di zaman Nabi Yusuf dengan raja di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Yusuf Allah sebut dengan Al-Malik. Wa qala Al-Maliku ya. Raja. Adapun di zaman Nabi Musa disebut Fir'aun.
Tahir bin Asyur mengatakan bahwasanya secara sejarah di zaman Nabi Yusuf, suku yang menguasai bukan suku Aqba tapi suku Hyksos ya, atau suku lain, yang kemudian suku tersebut, kerajaan tersebut digulingkan kemudian diganti dengan suku Kipti. Suku Kipti yang pemimpinnya disebut dengan Fir'aun ya. Sebut dengan Fir'aun. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama apakah raja di zaman Nabi Yusuf masuk Islam atau tidak ya. Tapi dengan digulingkannya suku Hyksos kemudian dikuasainya Mesir oleh suku Akbat, maka akhirnya Bani Israel dizalimi. Bani Israel dizalimi sampai akhirnya diutuslah Nabi Musa alaihissalam. Di sini Allah sebutkan Nabi Musa diutus kepada Fir'aun wa malaihi, kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Artinya Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun yang ketika itu mengaku sebagai Tuhan dan juga para pembesar-pembesarnya ya. Sebenarnya mengatakan padahal dakwah Nabi Musa mencakup seluruh penduduk negeri Mesir ya. Karena Bani Israel meskipun asal Nabi Musa diutus untuk Bani Israel ya, tetapi ketika itu Bani Israel bertetangga atau hidup bersama dengan suku Akbat. Sehingga dakwah Nabi Musa mencakup Bani Israel dan juga suku Akbat yang dipimpin oleh, atau suku Kipti yang dipimpin oleh Fir'aun dan para pembesarnya. Dan Allah menyebutkan Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya dalam ayat yang lain, Haman, kepada Haman juga, Fir'aun, Haman dan para pembesar-pembesar sebagai perwakilan dari rakyat suku Kipti ketika itu. Dan ini menunjukkan di antara metode dakwah adalah seorang mendatangi para pembesar-pembesar dengan harapan jika mereka mendapat hidayah maka rakyat akan mengikuti. Dan itu juga di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya disebutkan dalam sirah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW selalu di musim haji, Rasulullah SAW berdakwah datang ke Mina untuk mendakwahi kabilah-kabilah Arab yang sedang berhaji. Mereka berhaji dan mereka musyrikin. Maka Nabi mendatangi pembesar-pembesar kabilah-kabilah yang sedang datang berhaji. Demikian juga ketika Rasulullah SAW diusir ke kota Taif, Rasulullah SAW pun mendakwahi pembesar-pembesar yang ada di kota Taif meskipun akhirnya beliau diusir dari kota Taif. Demikian juga Rasulullah SAW mengirim surat kepada para raja-raja ya. Tentunya Rasulullah tidak akan mengirim surat kepada seluruh penduduk negeri Syam atau penduduk negeri Persia. Tapi Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius, kepada Kisra. Heraklius penguasa Azimur Rum, penguasa Romawi, Kisra penguasa Persia. Ya, jika mereka dapat hidayah, maka diharapkan rakyat yang juga ikut mendapatkan hidayah. Makanya ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius, beliau berkata, fa in tawallait, jika engkau berpaling wahai Heraklius, fa innama alaika ithmul arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kau akan menanggung dosa rakyat. Isyarat kalau Heraklius mendapat hidayah, kemungkinan besar rakyatnya akan ikut. Tetapi ketika dia tetap bertahan di atas agamanya, maka rakyatnya pun akan bertahan di atas agamanya. Oleh karenanya di antara metode dakwah seorang mendakwahi para pembesar ya, yang memiliki pengaruh, dan itu metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengenyampingkan orang-orang yang rakyat jelata atau orang biasa. Demikian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah kepada siapa saja, tetapi Rasulullah SAW terkadang mengkhususkan waktu untuk mendakwahi para pembesar-pembesar. Oleh karenanya di sini Allah mengatakan ila fir'aun wa malaihi, kami mengutus Musa kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, padahal dakwah Musa mencakup seluruh rakyat baik dari kalangan Bani Israel maupun suku Kipti yang bertetangga dengan Bani Israel. Apa yang terjadi? Fattaba'u amra Fir'aun. Mereka mengikuti perintah Fir'aun. Al-Mala', para pembesar-pembesar, mereka mengikuti perintah Fir'aun, mereka tidak mengikuti perintah Nabi Musa alaihissalam. Di sini Allah menggunakan fa yang menunjukkan tertib urutan tanpa jeda, yaitu ta'qib, langsung. Kata gandeng dalam bahasa Arab ada wa, ada fa, ada thumma. Adapun wa
limutlaqil jama', hanya sekedar untuk menggandengkan tanpa memandang urutan. Kalau saya berkata telah datang Khalid dan Muhammad, Khalid wa Muhammad, saya gunakan wa yaitu dan, maka tidak ditinjau apakah Khalid atau Muhammad yang datang lebih dahulu. Pokoknya dua-duanya sama-sama datang, maka saya menggunakan wa. Ja'a Khalidun wa Muhammadun. Bisa ja'a Muhammadun wa Khalidun. Intinya saya ingin menyampaikan dua-duanya telah datang tanpa maksud saya untuk menunjukkan tertib dan urutan. Tapi kalau saya menggunakan fa atau summa, maka saya bermaksud ada urutan. Saya mengatakan misalnya ja'a Khalidun fa Muhammadun. Telah datang Khalid lalu Muhammad. Hanya saja kedatangan Khalid dan Muhammad tidak ada jeda. Makanya saya mengatakan ja'a Khalidun fa Muhammad. Khalid fa lalu Muhammad. Beda kalau saya menggunakan summa, maka ada tertib, urutan dan juga ada jeda. Saya mengatakan ja'a Khalidun summa Muhammadun, maknanya telah datang Khalid kemudian datang Muhammad. Berarti Khalid datang dulu, kemudian ada jeda waktu, kemudian baru apa? Muhammad. Maka saya katakan ja'a Khalidun summa Muhammadun. Nah, dalam ayat ini Allah menggunakan fa. Ya, Allah mengutus Musa dengan ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat dengan Taurat dan juga mukjizat kepada Firaun dan pengikutnya. Fattaba'u, maka mereka serta-merta mengikuti perintah Firaun. Mereka tidak banyak berfikir panjang, mereka langsung mengikuti perintah Firaun. Padahal ya Allah menggunakan fa ini setelah diutusnya Nabi Musa dengan ayat dan mukjizat-mukjizat. Setiap Allah mengutus Nabi Musa dengan berbagai macam mukjizat, mereka selalu mengedepankan pernyataan Firaun atau perintah Firaun dan tanpa mereka pikir panjang. Makanya Allah menggunakan fa, fattaba'u amra Firaun. Mereka mengikuti perintah Firaun. Dan ini menunjukkan hebatnya Firaun dalam memberi pengaruh kepada kaumnya, kepada pembesar-pembesarnya. Seharusnya mereka al-mala adalah para pembesar yang cerdas, yang berpikir panjang. Tetapi karena begitu hebatnya Firaun dalam berkata-kata, dalam berdalil, dalam berargumentasi, maka mereka mudah sekali mengikuti Firaun. Dan Firaun terkenal dengan orang yang karismatik, kemudian pandai berbicara, pandai berdebat, pandai berargumentasi. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Firaun, dia minta kepada Allah agar ditemani dengan Harun, ya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Dan saudaraku Harun lebih pintar ngomong. Ya, karena Nabi Musa takut untuk berbicara langsung dengan Firaun karena Firaun pandai berdebat, pandai berargumentasi. Dan Allah sebutkan dialog mereka dalam beberapa surat Syu'ara, kemudian juga dalam beberapa surat bagaimana diskusi Fir'aun dengan Nabi Musa yang menunjukkan cerdasnya Fir'aun dalam berargumentasi. Dan di antara perkataan yang menarik yang disampaikan oleh Fir'aun adalah dalam surat Ghafir, ya, di mana Allah berfirman tentang Fir'aun, di mana beliau berkata, "Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al-fasada." Dia bilang, saya tidak suka dengan, aku akan bunuh Nabi Musa. Ya. Kenapa? Aku khawatir Musa ini akan merubah agama kalian. Au an yudhhira fil ardil fasad. Atau Musa ini akan menimbulkan kerusakan di atas negeri Mesir. Kita sudah hidup nyaman, tentram. Musa ini merubah tradisi kita, merubah agama kita. Musa ini ingin menunjukkan kerusakan, memunculkan kerusakan di atas muka bumi. Jadi perkataannya indah. Saya kenapa melarang Musa? Karena Musa ini rubah-rubah agama kita. Yang sudah kita sudah tentram ratusan tahun. Ngapain kita rubah-rubah agama? Dalilnya ketentraman. Yang kedua, itu udah nyaman, ya. Sudah nyaman ratusan tahun, kenapa kita rubah-rubah? Yang kedua, saya takut dakwahnya ini hanya menimbulkan apa? Kerusakan, ya. Di akhir dialog dia berkata, "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad." Aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali pendapatku yang menurutku baik. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali jalan yang lurus, ya. Bagus enggak perkataan Firaun? Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku hanya menunjukkan pendapat yang menurutku yang terbaik dan aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali jalan yang lurus, ya. Sampai disebut ada seorang begitu kagum dengan perkataan ini
Kemudian dia berkata, aku katakan kepada kalian sebagian perkataan hamba soleh dalam Al-Quran, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Padahal itu perkataan siapa? Fir'aun. Ya, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Maksud saya perkataan Fir'aun sangat indah sehingga al-mala, para pengikutnya serta merta tunduk kepada Fir'aun. Mereka tidak berkutik di hadapan keahlian Fir'aun dalam berargumentasi. Musa alaihissalam saja takut berhadapan dengan Fir'aun, maka butuh ditemani oleh Harun. Sehingga dengan mudah para pengikut al-mala mengikuti Fir'aun tanpa berfikir panjang. Maka Allah bantah, wa ma amru fir'auna birasyid. Sungguhnya perkara Fir'aun itu tidaklah lurus, ya, tidaklah lurus. Bukankah kalian al-mala menghendaki kebenaran? Ya. Ketahuilah bahwasanya perintah Fir'aun itu enggak benar. Ya, di sini sebenarnya mengatakan, Allah tidak mengatakan wa ma amru fir'aun, tidak mengatakan amru fir'aun safih atau safah. Ya, amru fir'aun safah. Sungguhnya perintah Fir'aun adalah kebodohan, tapi Allah tidak mengungkapkan dengan kebodohan, tapi Allah mengungkapkan dengan tidak benar, tidak lurus. Wa ma amru fir'auna birasyid, ya. Untuk menunjukkan bahwasanya apa yang kalian cari yaitu suatu yang lurus itu tidak ada pada Fir'aun. Dan untuk menjelaskan bahwasanya wallahu alam bisawab, bahwasanya kepandaian Fir'aun dalam berolah kata, dalam berbicara itu bukan berarti perkataannya atau pendapatnya benar. Dia mengaku-ngaku wa ma ahdikum ila sabilir rasyad. Ya, aku tidak memerintahkan kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Itu adalah kedustaan dari Fir'aun. Ya, tidaklah apa yang dia lakukan kecuali inat, kecuali hanya sekedar pembangkangan, Karena Fir'aun telah mengetahui kebenaran Nabi Musa, ya. Ya. Fir'aun telah mengetahui kebenaran Nabi Musa, tetapi dia karena membangkang sehingga dia tetap ngeyel, ya. Jadi tidak ada yang diserukan oleh Fir'aun kepada kalian kecuali hanyalah kengeyelan, pembangkangan atas kebenaran Musa yang telah dia ketahui, ya. Ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan ini pun diketahui oleh para al-mala sebenarnya. Mereka mengingkari mukjizat Nabi Musa wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka meyakini akan kebenarannya. Makanya Firaun ketika akan meninggal dia mengakui hal tersebut, ya. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika dia akan tenggelam baru dia berkata, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan aku minal muslimin, aku masuk Islam. Baru dia ungkapkan di akhir hayatnya. Artinya hal ini sudah dia simpan dalam hatinya selama ini. Bosnya Musa di atas kebenaran. Tetapi demikianlah ketika ada kepentingan duniawi, dia mementingkan kepentingan duniawi. Ya, pokoknya saya harus jadi raja, saya harus berkuasa, saya tidak mau tunduk kepada Musa dari Bani Israel yang selama ini adalah budak-budak kita. Tidak mungkin saya tunduk kepada suku yang merupakan budak-budak kita. Dan seterusnya kesombongan yang buat dia akhirnya memilih dunia daripada akhirat. Dan demikianlah banyak dari ahlul bid'ah pun demikian. Ahlul bid'ah terkadang mereka sudah tahu bahwasanya dakwah sunnah adalah di atas kebenaran, namun karena ada kepentingan duniawi yang tidak bisa mereka tinggalkan, akhirnya mereka bertahan ngayal di atas pemikiran mereka. Padahal mereka tahu bahwasanya apa yang mereka serukan adalah kesalahan dan apa yang didakwahkan oleh ahlus sunnah adalah kebenaran. Semuanya karena dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Yaqdumu yaitu di depan, di bagian depan, ya. Ia berjalan di muka kaumnya, ya. Bukan menggiring dari belakang, ya. Kalau saqa dari belakang, ini yaqdum dari depan. Yaqudu, dia di depan. Yaqdumu qaumahu, dia di depan. Depan untuk masuk neraka. Kalau giring dari belakang bisa jadi kaumnya masuk neraka, dia tidak. Dia cuma apa? Menggiring, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring, yang menggiring para malaikat, ya.
yang masuk neraka yang digiring. Tapi kalau di depan, yang masuk neraka yang mana disapa di luar? Di depan atau yang di belakang? Yang di depan. Sehingga saya kadang kaget ada sebenarnya mengatakan ini dalil bahwasanya Firaun masuk neraka. Tapi ngapain dibahas? Firaun jelas masuk apa? Neraka. Kenapa? Karena dia posisinya di depan. Dia kedumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Dia posisi di depan, dia dia menuntun kaumnya ke neraka, kemudian mereka pun masuk dalam neraka. Ini dalil bahwasanya Firaun masuk neraka. Kok bisa ada pernyataan demikian oleh sebagian ulama? Rupanya memang ada yang mengatakan Firaun masuk surga. Sehingga perlu dibantah, ya. Yang mengatakan Firaun masuk surga adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam, dia mengatakan Firaun adalah ahli tauhid yang sejati karena mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, dan dia tahu mazhab wahdatul wujud bahwasanya alam ini adalah Allah, Allah adalah alam. Ketika dia mengatakan aku Tuhan kalian yang maha tinggi, benar karena dalam dirinya ada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ahli tauhid yang sejati. Maka dia masuk apa? Surga. Ini kalau Firaun masuk surga apalagi kita ya. Semua pelaku maksiat pasti masuk apa? Surga. Firaun aja tokoh paling top dalam dunia kesesatan, tidak ada yang mengalahkan dia. Namrud kalah, semuanya kalah dengan siapa? Firaun. Disebut dalam Al-Qur'an banyak sekali Firaun. Namrud namanya saja tidak disebutin. Cuma disebut tentang kisahnya. Ya, dia juga ngaku Tuhan, tetapi yang paling top adalah Fir'aun, ya. Kalau dia saja masuk surga, apalagi yang lainnya. Tidak ada kesesatan lagi kalau begitu. Intinya dia justru paling depan masuk neraka jahanam. Maka yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Maka dia menuntun kaumnya di hari kiamat kelak. Sebagaimana di dunia dia tuntun kaumnya. Dia tuntun kaumnya. Kaumnya nurut, fattaba'u, mereka nurut kepada Fir'aun, terpesona dengan argumentasi Fir'aun. Dengan pandainya bersilat lidah, mengolah kata, itulah kehebatan Firaun. Sampai di dunia ketika Firaun menggiring mereka di lautan untuk tenggelam, mereka pun nurut. Bukankah ketika Nabi Musa, disebut dalam buku tafsir, Nabi Musa ketika memukul tongkatnya ke lautan, lautan pun terbelah, maka terbukalah jalan di hadapan Musa dan Bani Israel. Maka Musa dan Bani Israel pun melewati laut tersebut sampai di tepi sebelah. Kesudah tepi sebelah, Nabi Musa ingin memukul lagi tongkat, maka Allah tegur, watrukil bahra rahwan. Tunggu dulu, jangan dipukul, biar aja. Ternyata benar, ketika laut tidak langsung tertutup, Fir'aun kemudian maju ke dalam. Dia sudah terlanjur malu, ya. Kata Ibnu Katsir, fatajallada Fir'aun. Dia terpaksa harus sok sabar, ya. Padahal dia tahu dia akan binasa. Tapi dia pun maju dengan, masa dia mundur dia malu. Maka dia karena menahan malu, dia pun terpaksa masuk ke tengah lautan. Kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguhnya laut terbuka untukku. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh, ya. Dia membodoh-bodohi kaumnya, kaumnya juga goblok, ya. Akhirnya mereka ikut juga masuk ke dalam apa? Tengah laut. Goblok, ya. Sudah tahu laut tersebut terbelah karena dipukul oleh siapa? Musa. Terlihat dipukul tongkatnya, laut terbelah. Firaun masuk tengah-tengah, mereka semua juga pada ikut. Ketika sudah tengah-tengah, maka dipukullah kembali tongkat tersebut, laut kembali menutupi mereka. Jadi dia yang menggiring mereka untuk tenggelam di tengah lautan. Di dunia dia telah menggiring, telah menuntun kaumnya untuk sesat, untuk kafir. Dia yang telah menuntun kaumnya untuk tenggelam dalam laut merah, dan di neraka pun demikian, dia yang menuntun kaumnya menuju neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Maka dia pun menuntun kaumnya ke neraka. Wa bi'sal wirdul maurud. Aurada dari warada. Warada itu asalnya kepada air. Walamma warada ma'a Madyan, ya. Dalam Al-Qur'an ketika Musa menuju ke ma'a Madyan, ke sumber air negeri Madian, yaitu ke sumur, ya. Asalnya warada, yaitu misalnya waradal ibil, yaitu onta berjalan menuju ke sumber air minumnya, sehingga kata warada itu asalnya kepada air, ya. Dan Fir'aun menuntun mereka menuju ke sumber air, padahal di sini maksudnya neraka jahanam. Kata para ulama, inilah tahakum. Allah menggunakan kata warada
untuk mengejek mereka, Bukan air yang mereka tuju, tapi neraka Jahannam, api yang membakar. Wa bi'sal wirdul maurud, dan itu adalah seburuk-buruk tempat yang didatangi. Al-wirdu wazan al-fi'lu maksudnya adalah al-maf'ul, ya. Al-wirdu maksudnya al-maf'ul, al-wirdul maurud adalah penekanan. Seburuk-buruk tempat yang didatangi itu neraka Jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi dia Firaun giring mereka kemudian masuk dalam neraka Jahannam. Setelah itu Allah berfirman, wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah. Mereka pun diikuti di dunia ini dengan laknat. Wa utbi'u fi hadhihi maksudnya hadhihi dunia. La'natan, ya. Ada yang mengatakan di sini Allah tidak mengatakan hadhihi dunia, dunianya dihilangkan karena hinanya dunia sehingga tidak perlu disebutkan. Dan itulah tujuan Firaun. Mereka bertujuan mencari kekayaan, mencari kekuasaan di dunia ini, maka Allah tidak perlu sebut dunia. Allah mengatakan wa utbi'u fi hadhihi. Mereka justru mencari kekuasaan, mencari kekayaan, mencari kenikmatan dunia, justru mereka diliputi dengan laknat di dunia ini, diliputi dengan laknat. Wa yaumal qiyamah, dan mereka juga dilaknat pada hari kiamat kelak. Maka mereka ini laknat dua kali, laknat di dunia dan laknat di hari kiamat. Laknat di dunia berkonsekuensi dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan laknat di akhirat berkonsekuensi masuk neraka Jahannam, ya. Seperti Allah berkata kepada iblis, wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin, ya. Dalam ayat yang lain, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguhnya wahai iblis, kau akan mendapatkan laknatku sampai hari pembalasan. Ini laknat pertama. Iblis dilaknat dalam kehidupannya, tidak ada satu detik pun kecuali dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat yang menyertainya selalu sampai hari kiamat. Kemudian nanti di hari kiamat dia dilaknat lagi. Laknat muqaddimah, kemudian laknat yang kedua. Laknat di dunia mengkonsekuensikan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laknat di akhirat mengkonsekuensikan masuk neraka Jahannam. Sebagaimana iblis dilaknat dua kali dunia pun di akhirat, demikian juga Firaun dan bala tentaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa utbi'u fi hadhihi la'nah. Mereka diikuti terus dengan laknat. Laknat selalu menyertai mereka. Dimanapun mereka berada di dunia ini selalu disertai dengan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mereka dalam kekuasaannya, dalam kekayaannya, mereka terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Selalu diikuti oleh laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat dilaknat lagi. Double laknat, dan laknat hari kiamat lebih parah karena laknat pada hari kiamat mengkonsekuensikan masuk dalam neraka Jahannam. Kemudian Allah berkata, bi'sar rifdul marfud. Bi'sar rifdul marfud. Ar-rifdu maknanya sebenarnya mengatakan yaitu pemberian. Ada tiga tafsiran termasuk makna rifdu. Ada yang mengatakan rifdu adalah pemberian. Ini ngejek. Ini Allah dalam Al-Qur'an banyak sering menggunakan metode ejekan. Metode apa? Ejekan, dan itu sebagai tambahan siksaan. Karena penghuni neraka disiksa secara fisik maupun secara mental. Secara fisik dengan neraka yang bakar mereka, terkadang Allah juga menyiksa mereka dengan secara mental. Di antaranya mereka diejek, ya. Mereka diejek, ya. Di sini Allah mengatakan bi'sar rifdul marfud, seburuk-buruk rifdu. Apa makna rifdu? Ada beberapa pendapat, di antaranya rifdu artinya atiyah atau ata. Seburuk-buruk pemberian. Seburuk-buruk pemberian adalah laknat. Seburuk-buruk adalah laknat. Seburuk-buruk hadiah itu apa? Laknat. Allah menamakan laknat atau neraka dengan pemberian atau hadiah. Ada yang mengatakan rifdul marfud maksudnya adalah cawan yang berisi, maksudnya seburuk-buruk minuman yang dihidangkan kepada kalian, maksudnya neraka Jahannam. Padahal itu bukan minuman, neraka Jahannam. Atau mereka akan dihidangkan minuman dengan minuman hamim yang sangat panas, yang kalau mereka minum minuman tersebut, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Bahwasanya penghuni neraka Jahannam kalau diberi minum, karena mereka saking haus mereka minta minuman, setelah dikasih air minum yang sangat panas, maka akan mencabik-cabik usus mereka. Ya. Yughathu
bima'in kal muhli yashwil wujuh. Mereka minta tolong agar diberikan air minum. Air minum tersebut baru mereka mau taruh di mulut mereka sudah membakar wajah saking panasnya. Baru mereka masukkan dalam mulut, baru ditaruh depan muka sudah membakar wajah mereka. Namun karena mereka saking hausnya, tetap mereka minum. Kalau diminum masuk dalam usus, faqata'amahu, maka dicabik-cabik usus mereka. Jadi Allah berkata, seburuk-buruk air minum yang dihidangkan kepada mereka. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, rifdul marfud, maksudnya dari berturut-turut diboncengkan. Laknat pertama, laknat kedua, siksaan pertama, siksaan kedua, di dunia ditenggelamkan dalam laut merah, di akhirat dibakar oleh api neraka jahanam. Jadi rift maksudnya adalah siksaan yang bertubi-tubi. Seburuk-buruk siksaan yang bertubi-tubi. Ini semua khilaf, tidak ada pertentangan, dan sering kita sampaikan bahwasanya khilaf dalam tafsir adalah khilaf tanawwu, yaitu khilaf yang berbeda pandangan namun tidak kontradiktif, Ada yang berpendapat ini maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini, dan itu semua benar, tidak ada yang salah. Jadi inilah makna bi'sar rifdul marfud. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu pada ayat ke-100 dan seterusnya, saya bacakan dulu. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imu wa hasid. Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan. Minha, yang kami ceritakan kepadamu, minha qa'imun wa hasid. Di antaranya ada yang masih tegak, masih ada bekas-bekasnya, dan di antaranya ada yang telah musnah negeri-negeri tersebut. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak pernah menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zaduhum ghairu tatbib. Ya. Karena itu tidaklah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang telah mereka seru selain Allah jika azab Allah telah datang, dan tidaklah menambah mereka kecuali semakin merugi, semakin binasa. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila Allah telah mengadab suatu negeri, penduduk negeri yang berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya azab itu sangat pedih lagi keras. Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sungguhnya yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang takut dengan hari akhirat. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Hari kiamatlah hari di mana dikumpulkan pada hari tersebut seluruh manusia. Wa dzalika yaumun mashhud, dan itu adalah hari yang disaksikan. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak menunda hari kiamat kecuali sampai waktu yang tertentu. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idzni. Jika datang hari tersebut maka tidak ada satu jiwa pun yang akan berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang yang celaka maka tempatnya di neraka jahanam. Di dalamnya mereka mengeluarkan suara zafir dan syahiq, itu suara rintihan dan tarikan nafas. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka di dalam neraka selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguhnya Tuhanmu Maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang yang bahagia, maka mereka kekal di surga ma damatis samawati wal ardu. Selama ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Ata'an ghaira majdhuz, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Taib, kita lanjut pada ayat 100. Allah berfirman, "Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik." Demikianlah ini di antara sebagian berita tentang negeri-negeri. Amba maksudnya dari jamak naba, yaitu berita yang sesuai dengan kenyataan. Dzalika min amba'il qura naqussuhu, yang kami kisahkan kepadamu, ya. Seakan-akan hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tersebut seakan-akan dilihat langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dzalika min amba'il qura naqussuhu alaik. Jadi Allah sebutkan kisah dari awal, dari kisah dalam surat Hud. Siapa yang sudah dikisahkan mulai dari nabi-nabi sebelumnya. Kita sudah sebut Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, ya, Nabi Lut, Nabi Syuaib, kemudian Nabi Musa. Dari kaum Ad, kaum Samud, kemudian kaum Lut, kaum Madian. Ya, kaum Madian, baru sekarang kaum Kibti, yaitu kaumnya Fir'aun. Kata Allah, ini min amba'il qura. Dari sebagian kisah-kisah penduduk-penduduk negeri yang kami kisahkan. Tentunya masih ada negeri-negeri lain yang Allah binasakan. Banyak Allah binasakan. Allah hilangkan negeri tersebut karena mereka melakukan kezaliman. Namun tidak semua Allah kisahkan. Tidak semua Allah kisahkan. Allah yang mengisahkan kisah-kisah yang besar yang di mana diutus kepada mereka para nabi. Kata Allah, minha qa'imun wa hasid. Ada yang mengatakan qa'imun wa hasidnya asalnya maksudnya adalah zara, yaitu tanaman. Qa'imun maksud tanaman masih tegak, hasid setelah dipanen dipotongin seperti padi. Ada yang masih tegak, ada yang sudah dipanen. Ini sebagai kiasan terhadap negeri-negeri tersebut. Negeri-negeri yang sudah dibinasakan penduduknya oleh Allah Subhanahu wa taala, minha qa'im, di antara mereka masih ada negeri-negeri yang masih tegak, yang masih bisa kita lihat. Contohnya apa? Contohnya yang masih bisa lihat apa? Peninggalan Fir'aun. Masih ada atau tidak? Masih di Mesir. Contohnya lagi misalnya peninggalan kaum Samud, ya, yang ada di negeri Al-Ula. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama tentang daerah tersebut, ya. Apakah itu adalah kaum Samud, peninggalan kaum Samud atau bukan? Ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Tetapi hadis-hadis sahih menunjukkan Rasulullah SAW pernah melewati Diyar Thamud. Ketika Rasulullah SAW pergi ke perang Tabuk, Rasulullah SAW mampir ke Diyar Thamud. Kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur yang ada, maka Rasulullah SAW suruh tumpahkan semua adonan roti yang sudah tercampur dengan air dari sumur-sumur kaum Thamud untuk dibuang, ya, karena ini negeri pernah diazab oleh Allah Subhanahu. Jadi Diyar kaum Thamud ada. Cuma lokasinya apakah sekarang yang ada di Al-Ula, di kota Al-Ula yang kemudian dipagari oleh pemerintah di sana atau bukan, ada khilaf. Ada yang mengatakan itu adalah Diyar Thamud, ada yang mengatakan itu adalah kaum Nabatiyun. Kaum Nabatiyun yang pernah hidup sekitar abad kedua atau abad ketiga sebelum Masehi. Yang itulah yang ada di Yordania yang disebut dengan Petra. Kata mereka sama persis relief-relief dan bentuk-bentuk rumah mereka sama yang ada di Al-Ula, karena negeri Al-Ula pernah ditempati juga oleh kaum Nabatiyun. Sehingga kata mereka yang ada yang sekarang ini bukan kaum Samud, bukan peninggalan kaum Samud, tapi kaum Nabatiyun, ya, sebagaimana yang ada di Petra, sehingga tidak terlarang untuk melihat lokasi tersebut. Ini khilaf di kalangan para ahli sejarah. Akan tapi yang lebih hati-hati kita tidak ke sana, ya. Karena hadis-hadis sahih menunjukkan ada Diyar Thamud. Diyar Thamud. Kalau bukan itu, mana Diyar Thamudnya yang disebutkan yang pernah dilewati oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, mana Diyar Thamudnya? Ya. Kalau bukan itu, terus mana Diyar Thamudnya? Wallahu a'lam bishawab, tapi intinya masih ada sisa-sisa peninggalan mereka. Adapun kaum Syuaib juga ada khilaf seperti yang ada di kota Al-Bida, seperti yang saya pernah ke sana. Juga ada lokasi di situ disebutkan ini adalah athar Syuaib, ya, athar Madian. Masih ada gunung-gunung yang dibolongin sama seperti yang ada di Al-Ula, seperti peninggalan kaum Thamud, ya. Tapi wallahu alam apakah itu atau bukan, ya. Tapi benar dalam bentuk goa-goa yang dibolongin sebagai tempat tinggal. Itu masih ada di kota Al-Bida, dari sekitar 300 km sebelah utara kota Tabuk, perbatasan antara Arab Saudi dengan Yordan. Intinya di zaman itu, di zaman diturunkannya Al-Qur'an, mereka masih bisa melihat. Ada bekas-bekas kaum Thamud, ada bekas-bekas kaum Nabi Lut, masih bisa terlihat. Makanya Allah sebutkan tentang lokasi-lokasi mereka karena orang-orang Arab masih bisa melihat lokasi-lokasi tersebut. Namun sekarang wallahu alam, ya.
Allah mengatakan miha qaimun, di antaranya masih ada tersisa seperti peninggalan Firaun, kaum Samud dan yang lainnya. Wa hasid, dan di antaranya ada yang sudah tidak ada sisanya. Sudah tidak ada sisanya, ya. Tetapi masih ada yang masih ada sisanya. Inilah yang kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, "Wa ma dzalamnahum," kami tidak pernah menzalimi mereka. Kami adab mereka setelah datang berbagai macam hujjah, ya. Allah utus setiap nabi dengan mukjizat-mukjizatnya, dengan nasihat-nasihatnya. Innilakum nasihun amin, yang semuanya memberi nasihat dengan baik, dengan tulus kepada mereka. Mereka tidak minta harta sama sekali. La as'alukum alaihi mala, kata Nabi Nuh, aku tidak minta harta sama sekali kepada kalian. Semua para nabi tidak ada yang minta harta kepada kaumnya. Nasihat yang berkesinambungan, mereka tidak mencari harta, mereka tidak mencari kepemimpinan, disertakan dengan mukjizat-mukjizat. Apalagi yang kurang? Ternyata kalian membangkang. Maka benar firman Allah, "Wa ma dzalamnahum," kami tidak menzalimi mereka. Walakin zalamu anfusahum, tapi mereka yang telah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Mereka yang terjerumus dalam kesyirikan, mereka ngeyel, mereka membangkang. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik. Perhatikanlah Tuhan-Tuhan mereka yang mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan tersebut yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Fama aghnat anhum min syai'in. Tuhan-Tuhan tersebut tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Lamma jaa'a amru rabbik, jika telah datang bencana atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jika datang, selesai. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menolong sama sekali. Wa ma zaduhum ghairu tatbib. Bahkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tersebut tidak menambah bagi mereka kecuali penderitaan, kecuali siksaan, kecuali kerugian pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah." Dan demikianlah siksaan Rabbmu ketika Allah menyiksa negeri-negeri wa hiya zalimah, dan negeri tersebut dalam kondisi berbuat zalim. Maksudnya ahluha, yaitu penduduknya berbuat kezaliman, melakukan kesyirikan dan selain kesyirikan, ya. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaan Allah itu kalau Allah timpakan maka sangat pedih. Dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha la yumli lidh-dhalim." Sungguhnya Allah mengulur-ngulur orang yang berbuat kezaliman. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Kalau Allah sudah menyiksanya atau menghukumnya, maka dia tidak akan bisa lolos dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membaca firman Allah ayat ini dalam surat Hud, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah." Demikianlah siksaan Rabbmu ketika menyiksa suatu negeri yang telah berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih. Seakan-akan dipahami dari hadis Nabi, ayat ini tidak terkhususkan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir saja. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim," sungguhnya Allah menunda, membiarkan orang yang berbuat zalim. Biarin. Tapi ketika Allah sudah azab, hatta idza akhadahu lam yuflithu, tidak akan lolos. Ini menunjukkan bahwasanya ini terkait, ayat ini bukan hanya terkait orang kafir dan juga bahkan terkait dengan orang-orang beriman yang berbuat apa? Zalim. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan justru kalau orang-orang pelaku kezaliman tersebut, orang-orang beriman justru cepat dihukum. Biasanya cepat dihukum. Kalau orang kafir biasanya ditunda-tunda. Mungkin ditunda sampai hari kiamat baru dia balas. Makanya justru orang beriman yang terkadang dihukum oleh Allah, dikasih bencana lah, dikasih inilah, dikasih anulah, ya. Orang kafir terkadang dibiarin sampai berfoya-foya, bermaksiat terus-menerus untuk disiksa pada hari kiamat kelak, ya. Ya. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kata Allah, janganlah kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim, orang kafir. Sungguhnya Allah menunda mereka sampai hari kiamat. Justru kalau pelaku kezaliman tersebut adalah orang yang beriman, mudah untuk dihukum di dunia. Di dunia. Allah terkadang membiarkan orang berbuat zalim, tapi kalau Allah kemudian hukum dia, maka dia tidak akan lolos dari hukuman Allah. Kemudian Nabi baca ayat ini, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah."
Maka ini peringatan pada kita untuk waspada dari perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu akan dihukum oleh Allah cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Namun saya sering sampaikan hal ini, yaitu betapa sering orang berbuat zalim, kemudian Allah membalas dia dengan pelan-pelan. Begitu naturalnya sampai dia tidak sadar bahwasanya itu akibat perbuatan dia. Sejarah sudah membuktikan akan hal ini. Ada orang-orang kita ketahui dia pernah berbuat zalim mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Kemudian Allah menghukum dia sedikit demi sedikit, begitu naturalnya sampai dia tidak menyangka bahwasanya itu adalah akibat perbuatan zalimnya yang dulu. Dia menyangka ini bukan karena itu. Sehingga dia terus melakukan kezaliman yang dia lakukan. Dia tidak merasa itu teguran dari Allah. Kenapa begitu halusnya atau begitu lembutnya atau begitu pelannya hukuman tersebut sehingga orang berbuat zalim tidak sadar. Tapi kalau kita langsung membandingkan 15 tahun lalu dengan sekarang, kita tahu ini akibat perbuatannya dulu. Persis apa yang dia lakukan kepada orang dia dibalas di dunia. Tapi dia tidak sadar, dianya sendiri tidak sadar. Kenapa? Karena begitu halusnya perbuatan tersebut. Makanya seorang waspada. Dia berbuat zalim sekarang mungkin dibalas oleh Allah. Alhamdulillah kalau dia sadar itu akibat perbuatan. Jadi masalah dia tidak sadar, dia menyangka itu natural biasa saja. Maka waspada ya. Jangan sampai berbuat zalim. Berbuat zalim segera minta maaf sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Inna akhdahu alimun syadid. Kalau Allah sudah menyiksa, maka siksanya sangat pedih. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Ini di antara dalil bahwasanya ayat ini mulai bukan hanya untuk orang kafir tapi juga untuk beriman. Kata Allah, sungguhnya pada yang demikian itu, pada cerita kami tentang disiksanya umat-umat terdahulu, la ayah, ada tanda-tanda peringatan liman khafa adzabal akhirah, bagi orang yang takut dengan azab akhirat. Ini ayat ini untuk mengingatkan orang Quraisy yang sombong dan angkuh yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah berkata, lihatlah wahai orang-orang Quraisy, siksaan Allah kepada umat-umat yang sebelum kalian di dunia seperti itu dan di akhirat lebih dahsyat. Di akhirat lebih apa? Dahsyat. Maka berhentilah kalian. Dan juga peringatan kepada orang-orang beriman bahwasanya hal ini adalah pelajaran bagi kalian. Sungguhnya azab di akhirat lebih dahsyat. Maka takutlah dengan hari akhirat. Azab yang Allah timpakan kepada kaum-kaum tersebut, kaum Nuh, di awal surat kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, semuanya biasa ringan. Lebih dahsyat azab ketika hari akhirat ya. Lebih dahsyat ya. Tidak ada la yu'adzibu adzabahu ahad, tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah pada hari kiamat kelak. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah pada hari kiamat kelak. Dan ini Allah mengatakan inna fi dzalika la ayah, sungguh ini adalah pelajaran. Namun apakah orang-orang Quraisy mengambil pelajaran? Jawabnya tidak. Orang kafir tidak mengambil pelajaran. Yang mengambil pelajaran orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan tentang hari yang mengerikan tersebut, dzalika yaumun majmu'ul lahun nas. Itu adalah hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan dari awal sampai akhir. Semuanya dikumpulkan. Ya. Yaumul jam'i, di antara nama-nama hari kiamat, yaumul jam'i, yaitu hari dikumpulkannya manusia. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas. Itu adalah hari di mana dikumpulkan manusia. Sebagian mengatakan Allah mendatangkan dengan isim maf'ul majmu' untuk menunjukkan kepastian hari tersebut. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Hari tersebut pasti manusia dikumpulkan dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir ya. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah bahwasanya manusia seluruh dari awal sampai akhir dikumpulkan pada hari tersebut. Wa dzalika yaumun masyhud, dan hari tersebutlah hari yang disaksikan. Masyhud artinya hari yang disaksikan. Ada dua pendapat yang mengatakan masyhud disaksikan itu disaksikan dengan siksaan yang dengan penyaksian khusus, yaitu hari yang sangat dahsyat. Tidak perlu digambarkan kedahsyatannya, tapi ketika Allah mengatakan yaumun masyhud, hari yang disaksikan, kenapa? Hari itu sangat dahsyat. Pendapat kedua, yaumun masyhud maksudnya disaksikan oleh seluruh, begitu banyak yang menyaksikan. Malaikat menyaksikan, jin-jin menyaksikan, dari awal sampai akhir, manusia seluruhnya menyaksikan, hewan-hewan juga menyaksikan. Karena kita tahu dalam ayat-ayat bahwasanya wa idzal wuhusyu husyirat, bahwasanya hewan-hewan juga akan dibangkitkan dan hadir dalam hari tersebut di padang mahsyar.
Hari tersebut hari yang sangat dahsyat sehingga disaksikan oleh seluruh makhluk, malaikat, jin, manusia, hewan-hewan dari awal sampai akhir. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak menundanya kecuali karena waktu yang telah ditentukan, yang telah kami tetapkan di Lauhil Mahfuz. Tidak tiba sekarang. Kalian minta-minta hari kiamat, wahai Quraisy, tidak tiba sekarang. Nanti ada waktunya. Sudah kami tetapkan di Lauhil Mahfuz. Tapi waktunya telah jelas. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala kapannya. Adapun manusia, malaikat, jin tidak ada yang tahu. Hari tersebut yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Hari tersebut jika tiba, tidak ada satu jiwa pun yang berani berbicara. Nafsun di sini adalah nakirah, ya, dalam konteks nafi menunjukkan keumuman, ya. Maka semua jiwa tidak ada yang berbicara pada hari tersebut. Malaikat tidak ada yang berbicara. Jin-jin tidak bisa berbicara. Para nabi tidak bisa berbicara, manusia tidak berbicara karena dahsyatnya hari tersebut kecuali yang diizinkan. Diizinkan untuk berdoa, diizinkan untuk memberi syafaat. Sebenarnya dalam hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari tersebut tidak ada yang berbicara kecuali para malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yatakallamu yauma idzin illa rusul." Tidak ada yang berbicara pada hari tersebut kecuali para rasul. Wa da'war rusul yauma idzin, dan doanya para rasul, mereka berdoa pada hari tersebut, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Itu aja yang bisa mereka ucapkan. Allah mengatakan dalam surat An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina rahman wa qala shawaba. Pada hari tersebut malaikat Jibril dan seluruh para malaikat bersaf dan mereka tidak berani berbicara. Tidak ada yang berani berbicara. La tasma'u illa hamsa. Kalaupun ada bicara bisik-bisik. Hari mengerikan. Dihadirkan dari tersebut setiap orang, jangankan manusia, malaikat saja tidak berani berbicara. Hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Malaikat Jibril pun tidak berani berbicara. Apalagi para nabi saja berbicara mereka terbatas. Apalagi manusia yang penuh dengan dosa. Setiap orang akan mengingat dosanya, maka dia tidak berani berbicara, takut semuanya tunduk, takut semuanya. Kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Apakah meminta syafaat atau yang lainnya, untuk memberi syafaat. Kemudian Allah menjelaskan, faminhum, seluruh manusia tadi yang tidak berani berbicara, faminhum syaqiyyu wa sa'id, di antara mereka ada yang sengsara masuk neraka, dan di antara mereka ada yang bahagia masuk surga. Cuma dua kondisi manusia pada hari kiamat, fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka, ya. Semua atribut akan hilang, ya. Semua atribut akan hilang. Mau penguasa, mau jenderal, mau panglima, mau pejabat, mau juragan, tidak ada semuanya. Semuanya cuma atributnya surga atau apa? Neraka. Tidak ada atribut lain. Semuanya surga atau neraka, ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang yang sengsara. Fa ammal ladzina syaqu, adapun orang-orang yang sengsara, fa finnari, maka mereka di neraka jahanam. Fa finnar, tenggelam dalam siksaan api neraka. Lahum fiha zafiru wa syahiq. Mereka di neraka ada zafir, ada syahiq. Apa zafir, ada syahiq? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, tapi sebagian mengatakan zafir itu suara yang dikeluarkan karena saking penderitaan yang dia rasakan, ya. Sesak dada sehingga dia saking siksaan yang dia rasakan, dia keluarkan zafir. Syahik itu dia hirup udara dalam kondisi sulit untuk hidup, dia butuh oksigen tapi sulit sehingga syahik. Ada yang mengatakan demikian. Yaitu semua menggambarkan tentang mereka sudah tidak kuat lagi untuk berkata-kata, yang ada suara yang menunjukkan kesengsaraan yang mereka rasakan. Tentunya dalam ayat lain disebutkan juga mereka teriak, hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak, mereka minta pertolongan. Demikianlah yang ada cuma gambaran kesengsaraan, teriakan atau nafas yang menunjukkan kesedihan yang sangat dalam, penyesalan yang tiada henti-hentinya. Itu yang mereka alami di neraka jahanam. Ada yang mengatakan zafir dan syahik seperti suara himar. Zafir suara pertama dia teriak, kemudian syahik suara terakhir ketika selesai teriakan tersebut. Intinya ini adalah gambaran suara penghuni neraka yang seperti suara himar yang menunjukkan kesengsaraan mendalam yang mereka rasakan karena mereka dibakar dalam neraka jahanam, wal iyadzubillah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Selama ada langit dan bumi kecuali yang dikehendaki oleh Rabbmu. Apa maknanya?
mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi kecuali yang diinginkan oleh Rabbmu. Ada beberapa pendapat, di antaranya ada yang mengatakan selama ada langit dan bumi, ini adalah ungkapan orang Arab untuk menunjukkan keselama-lamanya. Orang Arab kalau mengatakan misalnya kepada temannya, saya akan menemanimu selama langit dan bumi masih ada. Maksudnya saya akan menemani selama-lamanya, paham? Ini metode mereka untuk mengungkapkan keabadian. Bukan berarti, karena pada hari kiamat langit dan bumi dunia sudah hilang. Ya tidak? Pada hari kiamat, yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari kiamat bumi diganti, langit diganti. Sehingga pendapat pertama mengatakan khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Mereka kekal dalam neraka selama ada langit dan bumi, maksudnya langit dan bumi dunia. Langit dunia dan bumi dunia, dan ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan keabadian. Ya, seperti kita mengatakan selama siang masih siang malam masih silih berganti, aku akan tetap bersamamu. Maksudnya aku akan selama-lamanya bersamamu karena dunia ini siang malam selalu silih berganti. Ini ungkapan orang Arab. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan langit dan bumi adalah langit dan bumi yang ada di akhirat kelak setelah mengalami perubahan. Kata Allah, yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawat. Bumi diganti dan langit diganti. Ada bumi baru di sana dan ada langit baru. Demikian surga di atasnya ada saqafu al-arsh. Saqafunya ada al-arsh, yaitu atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, itu langitnya surga. Maksudnya selama-lamanya. Karena bumi surga dan langit surga tidak akan sirna. Artinya mereka kekal selama-lamanya. Kemudian firman Allah, illa ma syaa rabbuk, kecuali yang Allah kehendaki. Istitsna, pengecualian ini maksudnya apa? Mereka akan kekal di neraka kecuali kehendak Allah. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan kecuali kehendak Allah ditinjau dari mereka harusnya begitu dibangkitkan, harusnya masuk neraka, tetapi mereka dikecualikan sebelumnya. Ada yang dikecualikan, mereka dibangkitkan, dihisab, di mizan, lewat sirat, ini semuanya pengecualian sebelum mereka masuk neraka. Ini pendapat pertama. Illa ma syaa rabbuk, bahwasanya mereka seharusnya begitu dibangkitkan langsung masuk neraka karena mereka dibangkitkan langsung hari pembalasan. Ternyata mereka tidak langsung masuk neraka. Mereka mengalami proses dulu sebelum masuk apa neraka. Nah, proses sebelum masuk neraka itulah yang dikecualikan. Mereka kekal di dalam neraka kecuali proses tersebut. Mereka tidak masuk neraka. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, illa ma syaa rabbuk, kecuali orang-orang ahli tauhid yang masuk neraka, mereka tidak kekal. Mereka akan dikeluarkan. Dalil-dalilnya banyak. Mereka ada enggak ahli tauhid yang masuk neraka? Dalilnya banyak ya. Seperti dalam hadis ketika sebagian penghuni surga masuk surga kemudian mereka berbicara dengan Allah, mereka mengatakan, "Ya Rabbana ikhwanuna kanu ma'ana." Ya Rabb kami, sungguhnya teman-teman kami di neraka. Dulu mereka bersama kami di dunia. Yusalluna ma'ana, mereka dulu salat sama kami satu masjid. Dulu yasumuna ma'ana, mereka dulu puasa sama kami. Wa yuhujjuna ma'ana, dulu mereka haji sama kami satu travel. Cuma sekarang masuk apa? Neraka. Ya, itu mereka ahli tauhid atau bukan? Mereka ahli tauhid. Kalau mereka tidak ahli tauhid, mereka kekal dalam neraka. Oleh karenanya firman Allah, illa ma syaa rabbuk, kecuali yang Rabbmu kecualikan, maksudnya kecuali ahli tauhid yang masuk neraka, mereka tidak kekal. Mereka akan dikeluarkan suatu saat mereka akan keluarkan. Pendapat yang ketiga, firman Allah, illa ma syaa rabbuk, ini adalah metode bahasa Arab yang menunjukkan selama-lamanya. Menunjukkan kemustahilan. Seperti orang mengatakan, sudahlah, dia pasti membunuhmu kecuali kalau dia berkehendak lain. Tapi intinya itu kau akan dibunuh, faham? Perkataan kecuali dia berkehendak lain itu bukan menunjukkan dia akan berubah pikiran, tidak. Tetapi itu suatu kemustahilan, itu metode bahasa Arab. Ya, kecuali kadang kita juga ungkapkan demikian. Itu pasti itu, kecuali Allah berkehendak lain. Tapi maksudnya hukum asalnya akan terus-terusan seperti itu. Jadi ini tiga tafsiran terkait dengan illa ma syaa rabbuk, tapi intinya hukum asal orang masuk neraka kekal, hukum asal. Tidak ada. Makanya pada hari kiamat yu'ta bil maut ala hayatil kabsh, maka kematian akan dihadirkan dalam bentuk domba pada hari kiamat kelak. Kemudian disembelih antara penghuni surga dan penghuni neraka. Maka dikatakan kepada penghuni surga, khuludun la maut. Kalian akan kekal di dalam surga selama-lamanya, tidak ada kematian. Maka penghuni surga semakin bahagia karena mereka tahu kenikmatan yang mereka merasakan tidak ada hentinya. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka ketika kematian disembelih. Kematian adalah sesuatu yang abstrak, kemudian dibentuk dalam konkret dalam bentuk domba, kemudian disembelih. Dikatakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar khuludun la maut, wahai penghuni neraka,
kekekalan, tidak ada kematian lagi. Maka mereka semakin bersedih, maka mereka pun berteriak, mereka semakin menyesal karena ternyata siksaan mereka tiada henti-hentinya. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Allah, Rabbmu melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini hukum asal bahwasanya Tuhan Maha beraktivitas, Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa'alul lima yurid, Dia fa'al, melakukan apa yang mau Dia kehendaki, dan setiap kehendak Dia pasti ada iradahnya. Lima yurid. Setiap fi'il Allah, fi'il Rabb, pasti ada kehendak di balik itu. Ini menunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa protes-protes, tidak ada yang bisa membangkang. Setelah itu Allah menyebutkan tentang penghuni surga. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang bahagia, yang bersusah payah ketika di dunia beribadah, menahan syahwat, menundukkan pandangan, ya, tidak menzalimi orang lain, tidak mengganggu orang lain, ya, beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, bertakwa, salat malam dan selanjutnya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, maka mereka di surga, khalidina fiha, mereka kekal di surga selama-lamanya. Madamatis samawati wal ard, sama tafsirnya sebagaimana kita sebutkan, selama langit dan bumi masih ada, illa ma syaa rabbuk, kecuali yang Allah kecualikan. Ini ada yang mengatakan kecuali yang Allah kehendaki, maksudnya tadi mereka tidak begitu bangkit, tidak langsung masuk surga, tapi mereka melewati proses-proses sebelum masuk surga. Atau tadi pendapat yang mengatakan ini adalah metode bahasa Arab untuk menunjukkan kekekalan. Di antara dalil menunjukkan kekekalan, Allah mengatakan setelah itu ata'an ghairu majdhuz. Ini adalah anugerah pemberian dari Allah yang tidak terputus-putus, menunjukkan kekalnya. Kekalnya apa? Nikmat surga. Kekalnya nikmat surga. Oleh karenanya seorang yang melakukan maksiat disebut orang jahil. Di antara sisi kejahilannya, orang bodoh karena dia mendahulukan kenikmatan yang sementara, yang penuh dengan kekurangan, dan dia mengorbankan, menumbalkan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Karena kenikmatan di surga sempurna, kemudian tidak terputus-putus. Setiap kenikmatan di surga selalu menakjubkan, bukan kenikmatan biasa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun." Sungguhnya penghuni surga mereka dalam syughul, dalam kesibukan kenikmatan, fakihun. Fakihun selalu menakjubkan. Semua kenikmatan di surga sempurna. Semua kenikmatan pasti menakjubkan. Kita di dunia banyak kenikmatan, tapi tidak semua menakjubkan. Iya atau tidak? Tidak semua menakjubkan kan? Mobil ada yang menakjubkan, ada yang tidak. Kalaupun menakjubkan cuma sebentar, habis itu 2 tahun lagi sudah tidak menakjubkan. Semuanya kenikmatan tidak ada yang menakjubkan. Semuanya tidak ada yang menakjubkannya pun hanya sementara. Di surga kenikmatan menakjubkan tiada henti-hentinya. Sempurna, menakjubkan dan abadi. Maka orang yang melakukan maksiat hanyalah orang jahil, orang bodoh. Makanya ketika Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, wa ila tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya Allah, kalau kau tidak palingkan aku dari godaan mereka, rayuan para wanita, tentu aku akan condong ke mereka dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Karena orang yang melakukan maksiat orang yang jahil. Kenapa jahil? Dia mendahulukan, memilih kenikmatan yang tidak sempurna dan sebentar dengan menumbalkan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.